Rey Fenix menangis setelah debut di WWE. Respon Ludwig Kaiser ke Charlotte Flair. Alasan kenapa Dominic benci ke CM Punk. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Rey Fenix menangis setelah debut di WWE. Buat yang belum tahu, Rey Fenix ini dulunya di AEW dan terkenal banget bareng saudaranya Penta El Zero Miedo sebagai The Lucha Bros. Tapi di SmackDown kemarin, Fenix debut dan langsung menang lawan Nathan Frazer. Dia tampil dengan gaya khasnya, high flying, cepat, eksplosif, dan langsung dapat perhatian. Habis pertandingannya, Triple H bahkan upload video di media sosial yang nunjukin momen di backstage bareng Fenix. Mereka pelukan dan Triple H bilang, "Kamu baru aja mulai." Wah, kayaknya WWE benar-benar punya rencana gede buat Fenix. Sebelumnya sempat ada drama juga soal kontrak Fenix di AEW. Katanya sih AEW sempat nambah durasi kontraknya karena dia cedera. Hampir setahun gitu. Tapi akhirnya dia dibebasin juga dan langsung loncat ke WWE. Banyak fans tadinya berharap Fenix dan Penta bakal reunian sebagai The Lucha Bros di WWE. Tapi buat sekarang, dua-duanya lagi difokusin sebagai single wrestler. Penta udah duluan dapat push dan sekarang giliran Fenix. WWE emang lagi nambah banyak bintang dari berbagai negara dan gaya, dan Fenix jadi salah satu tambahan paling keren sejauh ini. Gaya luchadornya benar-benar nambah warna buat roster WWE sekarang. Menurut kalian, apakah Rey Fenix bisa lebih sukses di WWE daripada AEW? Komen di bawah. Respon Ludwig Kaiser ke Charlotte Flair. Fans WWE masih ramai banget ngomongin segmen panas antara Tiffany Stratton dan Charlotte Flair di SmackDown kemarin. Promo battle mereka tuh benar-benar savage parah dan katanya sih banyak bagian yang nggak sesuai skrip. Habis segmen itu, WWE langsung hapus tweet mereka yang ada line soal perceraian. Terus video recap di YouTube juga diedit, bagian 03 sama Kaisernya hilang. Ada beberapa orang di belakang layar yang bilang delivery Tiffany dapat banget, crowdnya juga dukung dia habis-habisan. Tapi ada juga yang ngerasa ending segmennya agak berantakan dan nggak terlalu ngangkat dua-duanya. Sarah juga kelihatan agak kaget sama reaksi penonton, jadi omongan Tiffany makin kena banget. Dan makin rame lagi nih. Ludwig Kaiser balas komentar Charlotte soal DM itu di media sosial, bilang, "Don't flatter yourself." Wah, gila sih. Feud ini makin seru dan personal banget. Menurut kalian, apakah promo battle kemarin bikin kalian excited ke pertandingan mereka? Komen di bawah. Alasan kenapa Dominic benci ke CM Punk. Dominic Mysterio bareng Liv Morgan baru-baru ini duduk bareng buat wawancara bareng Rey Judas Gupta dari Sportskida. Terus pas ditanya kenapa sih Dominic benci banget sama CM Punk, jawabannya bikin geleng-geleng. Dom bilang, "Aku benci CM Punk, kenapa? Karena dia udah tua. Dia hilang selama 30 tahun terus balik lagi. Sekarang umurnya udah 60, tapi masih aja gulat. Dan dia nyiksa aku juga waktu kecil. Aku masih umur 12, dia kayaknya udah 45 atau 50 waktu itu." Terus dia lanjut, "Aku gak suka dia. Dia bikin aku trauma waktu kecil. Siapa coba yang nyiksa anak umur 12 tahun? Kayaknya ada yang salah deh sama dia." Tapi beneran deh, ini bikin feud dia sama Punk makin seru. Udah ada sentuhan personal dari masa lalu dan pasti bakal meledak kalau dibawa ke storyline WWE nanti. Menurut kalian, apakah Dominic harus balas dendam ke CM Punk? Komen di bawah. Jade Cargill dan Naomi siap saling hajar di WrestleMania. Di SmackDown kemarin, Naomi coba manggil Jade Cargill buat hadap-hadapan langsung. Tapi bukannya datang dengan damai, Jade malah nyerang duluan. Security langsung buru-buru misahin mereka, tapi Jade malah ngamuk dan ngebantai security-nya juga. Akhirnya, GM SmackDown Nick Aldis keluar dan bilang, "Udah cukup, satu-satunya solusi kalian akan tanding di WrestleMania. Ini bakal jadi panggung gede buat mereka selesaiin semuanya." Gak sabar lihat dua powerhouse ini adu brutal di WrestleMania 41. Menurut kalian, siapa nih yang harus menang di WrestleMania? Jade Cargill atau Naomi? Komen di bawah. Inilah lawan Liv Morgan di WrestleMania. Di SmackDown kemarin dikonfirmasi bakal ada gauntlet match dan pemenangnya nanti berhak buat lawan Liv Morgan dan Raquel Rodriguez di WrestleMania buat gelar tag team wanita. Tim-tim yang ikut tuh ada Katana Chance dan Kaiden Carter, Lyra Valkyria dan Bayley, Shayna Baszler dan Zoey Stark, B-Fab dan Michin, Alba Fyre dan Piper Niven, dan terakhir Natalya dan Maxine Dupri. Seru banget sih, bakal jadi pertandingan yang ramai dan unpredictable. Tapi yang bikin banyak orang penasaran, Alexa Bliss dan Nikki Cross kok nggak kelihatan ya? Padahal banyak yang ngira dia bakal muncul buat nantang Liv Morgan dan Raquel Rodriguez di WrestleMania 41. Apalagi setelah apa yang terjadi di Elimination Chamber. Menurut kalian, apakah The Wyatt Six perlu ikutan gauntlet match juga?
Komen di bawah. LA Knight akan lawan Jacob Fatu di WrestleMania. Akhirnya kita tahu siapa yang bakal ngelawan LA Knight buat gelar United States Championship di WrestleMania 41, yaitu Jacob Fatu. Di SmackDown kemarin, Jacob lawan Braun Strowman dalam pertarungan super brutal. Pertandingannya benar-benar chaos dari awal sampai akhir. Dan akhirnya Jacob menang setelah ngehantam Strowman nabrak meja di pojok ring pakai hip attack yang ganas banget. Dua-duanya sempat tumbang tapi Jacob berhasil bangun pas sebelum wasit ngitung sampai 10. Strowman telah digigit, jadi Jacob keluar sebagai pemenang dan langsung dapat tiket ke WrestleMania buat gincar sabuk LA Knight. Menurut kalian, apakah Jacob Fatu harus kalahkan LA Knight dan jadi US Champion yang baru? Komen di bawah. Giulia udah return siap tanding lagi. Mantan juara wanita NXT, Giulia akhirnya balik ke ring. The Beautiful Madness ini berhasil ngalahin Ariana Grace di NXT Live Event yang digelar di Crystal River, Florida. Ini jadi pertandingan pertama Giulia sejak dia kalah dari Stephanie Vaquer lebih dari 3 minggu lalu. Gak lama setelah itu, muncul kabar kalau Giulia lagi banged up alias agak cedera gitu dan butuh waktu buat recovery. Habis dia kalah dan kehilangan gelarnya, Giulia sempat hilang dari program. Ada laporan simpang siur juga soal kondisi dia. WWE katanya sih bilang dia nggak cedera, tapi media lain bilang sebaliknya. Intinya nggak jelas lah waktu itu. Tapi sekarang, kelihatannya semua udah kelar. Soalnya Giulia udah balik ke ring dan tanding lagi. Dengan stand and deliver tinggal 2 minggu lagi, bisa jadi rematch antara Giulia dan Vaquer bakal diumumin di NXT minggu ini di CW. Menurut kalian, apakah Giulia seharusnya naik ke main roster aja? Komen di bawah. Yaudah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 15.000 subscriber sebelum WrestleMania. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can hold. I wish we were